buat nanti untuk mata pelajaran kita di kelas kalian ya. Nah, proyek ini nanti akan kalian laksanakan di bulan Maret ya, tapi sebagai uji coba saya memberikan gambarannya dulu untuk kalian seperti apa. Kemudian nanti proyek ini diselesaikan dengan penjadwalan tertentu nanti akan kita acak penjadwalan itu. Apa yang kalian buat nanti akan saya sampaikan ya. Kebetulan kalian yang hari ini tidak sampai separuh, sedikit sekali. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan penjadwalannya ya. Baik, sebelum kita ke proyeknya apa yang mau kalian buat nanti. Jadi materi yang menjadi proyek ini adalah materi statistika. Materi statistika. Jadi materi statistika ini, nah ada namanya data, ada namanya penyajian data, ada namanya perhitungan. Nah, ya. Nah, jadi apa saja yang dimaksud dengan penyajian data, hasil data. Ini saya langsung ke penyajian data. Jadi penyajian data ini ada dua macam penyajian. Yang pertama ada tabel atau daftar, kemudian ada grafik atau diagram. Ini jadi pertanyaan. Tabel pernah lihat tabel? Pernah ya. Kalau grafik, grafik bagaimana? Pernah lihat? Pasti pernah, cuma nggak tahu. Oh yang kalian lihat itu grafik atau bukan ya? Tahu jenisnya. Nah, ini untuk yang lebih dalam lihat di slide ini ya. Kemudian berikutnya ini untuk tabel. Kalau pada tabel itu ada judulnya, ya judul tabel berapa, kemudian judul kolom, kemudian judul baris. Nah, ada sel-selnya juga. Contoh untuk tabel, nah seperti ini. Misalkan ini tabel distribusi frekuensi. Ada berat sapi, misalkan ada berat sapi itu ukurannya 31 sampai 40 kilo. Jadi dari apa sampel yang diambil itu, nah ternyata ada 2 ekor seperti itu ya. Dari 41 sampai 50 itu ada 3 ekor dan seterusnya sampai 100 kilo. Nah, disajikan dalam tabel seperti ini. Kemudian yang selanjutnya diagram. Nah, diagram ini dibagi menjadi, di sini ada 3 yang umum. Pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, yang ketiga ada diagram lingkaran. Ketiga. Nah, seperti apa diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran? Nah, ini diagram batang. Dan di sini kalian harus begitu juga ya. Banyak murid pada yayasan pendidikan ini salah satu contoh. Nah, kita ambil di sekolah, kita tapi di sekolah lain. Nah, banyak murid dari 0 sampai 250. Kemudian yang SD tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi ada sebuah yayasan ini menaungi berbagai lembaga, ada 4 lembaga dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, jadi di sini data menunjukkan jumlah, ya jumlah. Jumlah SD itu di situ berapa jumlahnya? 230, SMP 200, SMA-nya 120 dan perguruan tingginya 100. Nah, disediakan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Yang horizontal itu jumlahnya, vertikal itu adalah lembaganya, yang tingkat pendidikannya. Kemudian diagram baris. Nah, kalau diagram baris seperti ini. Jadi diagram batangnya begini ya. Dibuat baris saja. Jadi batangnya itu hilangkan, nah tinggal dibuat garis.
Jadi titik dari 230 ke 200, kemudian 200 ke 140, 140 ke 100. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini ada dua kemungkinan. Bisa dia menggunakan derajat, ya, bisa dia menggunakan persen. Nah, nanti bagaimana perhitungannya nanti saya akan memperlihatkan video, ya. Di sini untuk SD-nya ada 34% dari keseluruhan, kemudian SMP-nya 30%, SMA-nya 21%, perguruan tingginya 14%. Jadi kalau di kumulatifkan atau dijumlahkan semuanya 100%. Nah, ini 60%. Tapi kalau dia derajat, dia menggunakan maksimalnya 360. Ya, nanti kita lihat di video ini. Nah, kemudian itu penelitian data. Sekarang data di sini kalian dapatkan dari mana? Untuk data, tentu dari pengamatan, dari survei, ya. Nah, misalkan di sekolah kita ini, saya beri contoh di kelas kalian lah, tentu kalian bisa mengambil sebuah data dari kelas kalian. Misalkan data hobi, jumlah kalian berapa? 22, ya. Misalkan kalian mau data kawan kalian hobinya apa saja, nanti diklasifikasikan, dikelompokkan. Oh, hobi olahraga sekian orang, kemudian hobi musik sekian orang, kemudian hobi seni sekian orang. Musik masuk seni, ya. Seperti itu. Nanti dikelompokkan, buat dalam bentuk penelitian data, tabel, diagram data, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kemudian apa lagi yang bisa diambil datanya dari kelas selain hobi? Yang kedua itu tentang pendidikan orang tua, bisa. Kemudian pekerjaan orang tua, kemudian tempat tinggal, ya, banyak yang bisa dilakukan. Misalnya pengukuran bisa juga. Mengukur tinggi badan, ya, berat badan, kemudian misalkan ukuran sepatu, ya, bisa saja pengambilan data. Nah, kemudian datanya ada dua, ada data tunggal dan data kelompok, ya, data tunggal dan data kelompok. Nah, bagaimana data tunggal dan data kelompok? Biasanya data tunggal dan data kelompok perbedaannya itu pada jumlah sampelnya, ya. Jadi kalau jumlah sampelnya di bawah 30 itu masih bisa kita buat dalam data tunggal. Tapi kalau jumlah sampelnya itu di atas 30 berarti kita gunakan data kelompok. Jadi data kelompok seperti yang kita lihat yang di penelitian data yang di slide. Jadi kalau kita lihat sampelnya ada berapa ini? Ada jumlah saja, lebih dari 30 kan? Jadi dia gunakan data kelompok. Jadi dia diklasifikasikan. Jadi ukuran 31 sampai 40, selanjutnya 41 sampai 50. Jadi dia dibuat dalam kelas dengan interval 10. Nah, kalau data tunggal seperti apa? Data tunggal tadi datanya yang di bawah 30. Berarti kalau kalian di kelas itu mengambil sampel itu ada, berarti bisa menggunakan data tunggal. Ya, kan? Hobi olahraga, misalnya sepak bola ada 5 orang, kemudian hobi voli ada 6 orang, kemudian hobi badminton, kebulu tangkis ada 10 orang. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk data tunggal. Karena jumlah datanya tidak terlalu banyak, ya. Baik, untuk memperdalam itu silakan lihat video ini. Pun dengan diagram. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data tunggal. Diagram ini merupakan diagram yang sering kali dipakai
pada saat menyajikan data tugas. Masih ingat contoh bintang di part sebelumnya ya? Frekuensinya 4 maksudnya seperti koordinat.